Halo, semangat pagi semuanya. Senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro dan Sis semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membahas tentang sarapan atau kita lewati sarapan. Apa pentingnya sarapan dan apa efek dari tidak sarapan. Sekarang kita bahas sarapan versus brunch. Brunch itu adalah sarapan sekaligus makan siang. Jadi ada mikronutrisi dengan makronutrisinya. Your food determines in a large measure how long you shall live, how much you shall enjoy life, and how successful your life shall be. Makanan bisa menentukan seberapa besar Bro dan Sis akan bertahan hidup dan seberapa enjoy-nya kehidupan Bro dan Sis dan seberapa suksesnya kehidupan Bro dan Sis. Itu menurut Dr. Krismer. Oke. Nah, break the fast atau kita berbuka puasa itu adalah hal yang terpenting. Kalau kita gabungkan break the fast, itulah breakfast, sarapan. Jadi sarapan itu adalah hal yang sangat penting. All happiness depends on a leisurely breakfast. Semua kebahagiaan tergantung pada seberapa nikmatnya atau santainya sebuah sarapan. Jika brunch itu adalah breakfast and lunch, sarapan dengan sekaligus makan siang. Sunday brunch is a gluttonous parody of animal fat, flour, and sugar. You could eat a lunchable omelette sprinkled with candy corn without judgment. Best. Sunday brunch atau makan sarapan dan beserta makan siang sekaligus di hari Minggu atau hari libur adalah salah satu kebiasaan kurang baik karena brunch itu pada umumnya sudah sangat lapar. Jadi apapun itu termasuk lemak hewani, karbo, dan gula akan dilahap dengan rakus. Apalagi tanpa pertimbangan, makan omelet dengan ditaburi selai manis yang rasa jagung akan membuat tubuh kita menjadi sangat tidak sehat. Banyak orang mengatakan itu adalah hal yang terbaik. Mengapa terbaik? Karena bisa menghemat biaya. 2 kali makan digabungkan menjadi 1. Itu adalah hal yang orang umum yang kurang mengerti kesehatan pahami. Itu adalah yang tidak baik. Jadi sarapan itu adalah hal yang paling penting. Apa yang terjadi jika melewati sarapan? Jadi yang pertama adalah tingkat keasaman akan meningkat. Kalau lambung kita kosong, maka keasaman kita akan meningkat. Maka bisa menyebabkan penyakit MAC. Dan juga akan merasa lebih cepat lelah. Dan paling pentingnya bisa membuat penuaan lebih cepat daripada usia kita. Bisa kita lihat kalau yang sarapan, kulit kita akan lebih halus dan lebih kinclong. Kemudian tingkat kortisol bisa naik atau kortisol adalah hormon stres. Jadi kalau hormon stres kita bisa naik karena asam lambung kita meningkat. Jadi bisa menyebabkan kecemasan dan meningkatnya kolesterol. Itu adalah kalau kita melewati sarapan. Piramida makanan yang pada umumnya kita seharusnya mengkonsumsi sayur dan buah paling banyak dari menu makanan kita. Kebenaran tentang buah dan sayur menurut WHO, World Health Organization, adalah konsumsi lebih dari 400 gram buah dan sayuran per hari untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Menurut WHO, kita harus konsumsi 400 gram buah dan sayuran per harinya. Dan harus ada 5 spektrum warnanya. Makanan untuk vitalitas tubuh. Jadi makanan itu adalah penting untuk tubuh kita. Apa sih pentingnya? You are the best insurance. Kita itu adalah asuransi terbaik. Karena ada makanan, maka tubuh kita menjadi asuransi terbaik untuk kita. Makan banyak buah dan sayuran segar yang berbeda setidaknya 5-9 porsi sehari. Kemudian diet dan gaya hidup yang baik dapat membantu membalikkan proses penuaan. Jadi kalau kita mempunyai gaya hidup yang baik, kita akan bisa memperlambat proses penuaan. Stres dapat dicegah dengan diet dan nutrisi serta pola hidup yang baik. Jadi kalau tadi kita ada membahas kalau kita skip, kita lewati sarapan, maka tingkat keasaman kita akan pada lambung akan meningkat
dan memicu stres. Jadi kalau kita sarapan, jadi stres bisa kita cegah. Kemudian untuk mendapatkan antioksidan terbanyak, jadi kalau kita makan, kita harus pilihlah makanan yang mempunyai antioksidan yang terbanyak. Jadi pilihlah buah dan sayur yang berwarna pekat. Contohnya ada jeruk, wortel, sayuran berdaun hijau, dan lain-lain. Superfood, ada beberapa jenis makanan yang super, yang banyak kandungan baiknya untuk tubuh kita. Contohnya jeruk, yaitu adalah buah yang mengandung kaya akan sumber serat serta ada folatnya. Cherry Accelera adalah salah satu buah yang akan kaya vitamin C-nya. Kemudian brokoli adalah makanan yang sempurna. Bawang putih adalah antibiotik alami. Spirulina memiliki nutrisi yang lengkap dan kandungan protein yang sangat tinggi. Kacang kedelai mengandung banyak nutrisinya. Adalah superfood. Jadi makanan alami juga ada baiknya. Bagaimana sih sarapan yang baik? Yaitu kita sarapan harus berkisar di antara jam 7 sampai jam 8 pagi. Kemudian makan siang jam setengah 1 sampai jam 2 siang. Makan malam adalah jam 6 sampai jam 9 malam. Dan perlu dicatat, makan malam memang di sini adalah sampai jam 9 malam. Tapi kalau kita setelah jam 8 malam kita sudah istirahat, kita sudah duduk santai, haruslah kita makan malam sebelum jam 7. Karena kalau kita sudah istirahat, kita tidak banyak bergerak, apa yang kita makan itu akan sangat sulit dicerna, jadi akan menimbulkan lemak dalam tubuh kita. Jadi kalau breakfast, sarapan, kita harus konsumsi vitamin B kompleks dan vitamin C saat pagi hari. Saat makan siang, pilihlah makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, tergantung apa kegiatan kita, jadi konsumsilah makan siang sesuai dengan gaya hidup kita. Kemudian saat siang hari, maksudnya setelah makan siang ya, jam 3-4 sore, jika merasa lapar, bisa konsumsi buah. Mulai masuk sore menuju malam, kita bina dengan makanan tepat, dilanjutkan dengan meminum vitamin Kalmak D. Mengapa di malam hari kita perlu makan vitamin Kalmak D? Karena vitamin Kalmak itu kalsium, magnesium, dan vitamin D itu bisa membantu menenangkan saraf kita. Jadi kalau di malam hari kita konsumsi vitamin Kalmak, maka kita akan bisa istirahat dengan nyenyak. Sarapan, jadi konsumsilah sarapan secara teratur dan tetap mengkonsumsi vitamin. Jadi apapun yang kita sarapan, kita makan, harus dikonsumsilah dengan vitamin. Karena sarapan itu, makanan itu tidak mungkin bisa mencukupi vitamin kita untuk keperluan sehari-hari kita. Harus ditambahlah dengan konsumsi vitamin. Dan sarapan kita harus mempunyai vitamin C, vitamin B, dan asam folat yang larut dalam air. Kemudian fungsi dari vitamin B itu digunakan untuk mengobati atau mencegah kekurangan vitamin karena pola makan yang kurang bernutrisi. Vitamin B dan vitamin C tidak bisa dipisahkan dari tubuh kita. Jadi tubuh kita sangat perlu vitamin B dan vitamin C. Vitamin B itu ada banyak macamnya, itu ada vitamin B12 yang harus dapat dari suplemen baik untuk DNA. Vitamin B9 dan vitamin B12 itu adalah sangat bagus untuk menghalau insomnia. Jadi kalau kita susah tidur, kita konsumsilah vitamin B9 tambah vitamin B12. Dan kita juga mengkonsumsi B9 untuk membentukkan sel darah merah dan biasa dikonsumsi oleh ibu hamil dan untuk kebiasaan yang alkohol yang orang suka minum alkohol perlu konsumsi vitamin B9. Vitamin B6 baik untuk kesehatan saraf otak dan membantu memproduksi serotonin, melatonin, dan norepinefrin. Vitamin B7 membantu menambah lemak dan karbohidrat serta energi. Vitamin B1 membantu karbohidrat menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, apa sih pentingnya protein bagi tubuh kita? Yaitu bisa membantu meregenerasi sel-sel tubuh kita dan mempunyai fungsi yang sangat baik untuk tubuh kita. Bisa untuk anti penuaan dini. Kalau kita secara umum, kita secara awam mengartikan protein itu adalah sebagai semen dalam tubuh kita. Kalau bangunan itu perlu semen untuk merenovasi, tubuh kita juga perlu protein untuk meregenerasi sel tubuh kita. Itulah pentingnya protein. Dan pilihlah makanan yang mengandung protein yang non atau bebas GMO. Kemudian bebas dari glukosa yang esensial bagi tubuh kita dan mempunyai asam amino. Protein yang dipecahkan yang paling kecil menjadi asam amino itu baru bisa berguna untuk tubuh kita. Jadi bagaimana sih pikiran
dan tubuh kita itu berhubungan, yaitu ada sebuah ilmu psikoneuroimunologi. Jadi adalah bagaimana pikiran kita yang bisa membuat imun kita akan menjadi bagaimana. Kalau orang-orang yang pola hidupnya kurang baik itu selalu mengatakan you are what you say. Apa yang kamu katakan itulah kamu. Itu adalah hal yang tidak baik. Jadi hormones and emotions have connection can alter not only bodily function and perception, also affect health and daily activity. Suasana hati dan emosi memiliki hubungan dan dapat mengubah tidak hanya fungsi dan persepsi tubuh, juga mempengaruhi kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Jadi, kalau orang mengatakan apa yang kamu katakan itulah menjadi apa yang kamu jadi, itu adalah hal yang salah. Bukan demikian. Itu adalah pikiran dari psikologi. Ikuti usia pada tubuh kita. Jadi tubuh kita bisa membuat orang-orang menerka usia kita. Yaitu usia seseorang dari tubuh bisa membuat kekebalan kita akan bertambah. Dan biasanya pada orang yang makin lanjut usia, maka tingkat kekebalan tubuhnya juga akan menurun. Tubuh itu tidak pernah berbohong. Kurangi lemak tubuh supaya tubuh kita bisa tetap sehat. Dan kalau tubuh kita sehat, maka kita bisa terhindar dari penyakit degeneratif. Bisa menikmati umur panjang, sehat, bahagia tanpa tergantung pada orang lain. Rasakan peningkatan seksualitas dalam 50 tahun kedua. Jadi kalau usia tubuh kita sehat, maka di fase 50 tahun kedua, masalah seksualitas kita juga tidak terganggu. Penampilan awet muda dan merasa lebih hidup. Lebih banyak energi, lebih sedikit kekhawatiran. Jadi kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. You are what you eat, itulah yang benar. Jadi apa yang kamu terjadi ini adalah apa yang kamu makan, itulah yang benarnya. Bukan you are what you say, tetapi yang benar adalah you are what you eat. Penuaan bukanlah peristiwa yang tiba-tiba. Pola makan yang diturunkan adalah akar utama dari penyakit. Jika pola makan kita tidak bagus, maka itulah menjadi akar utama dari penyakit kita. Jadi kalau kita mau menjadi muda, biasanya banyak orang itu akan melakukan operasi plastik. Itu adalah hal yang kurang baik. Ubah cara Anda makan, berpikir, latihan, dan hidup. Maka Anda akan menjadi lebih sehat. Take care of your body is in the only place you have to live. Jagalah tubuh kita, maka itu adalah salah satu caranya untuk kita bisa tetap hidup yang lebih sehat. Nah, fakta pada umumnya adalah anak-anak pada saat ini, terutama masalah yang dipicu oleh obesitas, ketidakaktifan karena sering bermain gadget dan makanan. Ya, jadi di zaman kekinian ini, zaman now, anak-anak semuanya, bukan anak-anak, terutama semua orang ya pasti akan memegang gadgetnya seharian. Jadi itu akan meningkatkan obesitas. Anak-anak akan mengikuti pola makan orang tua sejak dini. Jadi orang tua makan apa, anak-anak akan juga ikut makan apa. Biasanya dalam satu keluarga kalau orang tuanya itu besar-besar tubuhnya, maka mayoritas anaknya juga ikut besar karena pola makan yang diajarkan oleh orang tua akan menurun pada anak-anaknya. Monkey see, monkey do. Hasilnya jadi cenderung tidak bersosialisasi karena sering bermain gadget seharian sendirian. Jadi makanya sering digoda, diganggu dan menjadi depresi. Dan juga terjadi gangguan makan. Yaitu ada anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa itu adalah gangguan makan yang ditandai dengan berat badan yang sangat rendah, rasa takut yang berlebihan pada kenaikan berat badan, dan persepsi yang salah terhadap berat badan. Jadi anoreksia nervosa ini adalah termasuk gangguan mental yang serius dan tidak boleh didiamkan. Juga bisa terkena bulimia nervosa, yaitu gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan untuk memuntahkan kembali makanan yang telah dimakannya. Jadi bulimia ini termasuk gangguan mental yang berbahaya dan bisa mengakibatkan nyawa kita akan terancam. God gave us a healthy body in gratitude. Let's take care good of ourselves. Tuhan telah memberikan kita tubuh yang sehat dan kita harus mensyukurinya. Marilah kita jaga tubuh kita dengan baik. Itu
yaitu dengan cara kita mengkonsumsi suplemen yang berasal dari Nutrilite. Yang pertama kita mulai dengan super sarapan. Super sarapan kita adalah yang mengandung protein. Tadi kan kita sudah membahas pentingnya protein yang non-GMO. Ini Nutrilite High Protein kita mempunyai rasa yang plain, yang rasa tawar, kemudian ada bilberry, ada green tea, dan ada coklat. Jadi setiap orang itu memerlukan protein, karena setiap sel memerlukan protein. Namun jika konsumsi protein nabati masih 21% lebih rendah daripada anjurannya. Protein dibutuhkan untuk memperbaiki atau menjaga otot dan sel, serta membuat kenyang lebih lama. Jadi Nutrilite High Protein ini terbuat dari 3 kombinasi dari kacang kedelai, gandum, dan kacang polong. Yang terutamanya pastinya adalah bebas laktosa dan dapat dikonsumsi oleh vegetarian, juga termasuk non-GMO. Dan di dalam protein ini mengandung 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. High protein kita dari Nutrilite mempunyai skor 1, PDCAAS 1, atau asam amino esensial yang terkoreksi secara menurut pencernaannya adalah maksimal angka 1. Maksudnya apa yang protein ini kita makan bisa dicerna sepenuhnya dan dimanfaatkan oleh tubuh kita. Jadi setiap porsi 2 sendok itu mengandung 13-17 gram protein. Beda usia, beda kebutuhan proteinnya. Jadi untuk anak-anak itu sekitar setengah sendok cukup ya. Itu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Kemudian kalau sudah masuk ke remaja, itu setengah sendok cukup juga mendukung pertumbuhan dan energi. Kemudian kalau sudah masuk ke remaja, untuk pria 16 gram bisa mendukung kesehatan dan perkembangan otot. Ya karena biasanya anak sudah mulai masuk ke remaja itu biasanya sudah memperhatikan tubuhnya, jadi sehingga bisa untuk perkembangan otot supaya lebih kencang. Dan kalau untuk wanita 8 gram bisa untuk mendukung energi, kesehatan sel, dan manajemen berat badan. Kemudian kalau namanya perempuan, kalau sudah masuk pubertas itu biasanya ada perubahan bentuk tubuh. Jadi kalau konsumsi protein yang cukup, dia akan mempunyai berat badan yang ideal. Kalau sudah masuk ke dewasa, 1 cukup itu bisa untuk mendukung energi dan kesehatan jantung. Kalau sudah lanjut usia, kita perlu 12 gram atau 1,5 sendok itu untuk menjaga fungsi otot kita. Jadi beda usia, beda kebutuhan proteinnya. Super sarapan, super ada SUPER. S itu simple, cukup tambahkan 2 scoop Nutrilite High Protein ke dalam menu sarapan brunches. Punya usia, untuk semua usia, karena semua orang butuh protein. P-nya itu pas, kandungan nutrisi yang pas untuk tubuh setelah beristirahat selama tidur. E, energi, dengan nutrisi yang pas, energi tetap terjaga sepanjang hari. R, ramah di kantong konsumen, jadi cukup murah. Sarapan berprotein penting, tapi jangan lupa penuhi juga kebutuhan gizi harian semuanya. Bukan hanya protein saja, tubuh kita juga perlu kebutuhan gizi yang lainnya. Yaitu kita, apalagi saat sekarang ini, kita sangat perlu suatu nutrisi yang mempunyai antioksidan tinggi. Itu kita perlu vitamin C. Vitamin C mampu meningkatkan produksi sel darah putih dan penting untuk sistem imun. Karena vitamin C yang rendah akan meningkatkan resiko terkena infeksi. Jadi dapatkanlah manfaat vitamin C dalam Nutrilite Biocycles Extended Release. Maksud Extended Release adalah dilepas secara perlahan-lahan selama 8 jam dalam tubuh kita. Kandungannya terbuat dari acelora. Di sumber alami dari vitamin C yang dipanen saat acelora ini berwarna hijau. Karena saat berwarna hijau ini, acelora mempunyai kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Dibudidayakan di kebun acelora terbesar di dunia. 1 tablet Nutrilite Biocycles ini mengandung 500 mg vitamin C dan acelora. Jadi mampu bertahan selama 8 jam untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Selain itu, kita juga perlu vitamin B kompleks double layer dari Nutrilite. Mengapa double layer? Karena ada 2 lapisan. Itu lapisan hijau tua dan lapisan hijau muda. Lapisan hijau tua itu lapisan B12 dan B2 dilarut secara cepat. Kemudian lapisan hijau muda ada B1, B3, B5, B6, B7, dan B9 dilepas secara perlahan-lahan selama 8 jam. Jadi dikemas dengan tambahan spirulina.
dengan ganggang mikro biru hijau, dikaya nutrisi alami termasuk vitamin B, ditanam di pertanian air tersertifikasi Nutrisert. Vitamin B ini diperlukan untuk berfungsinya sistem produksi energi, dan kekurangan salah satunya akan membatasi laju produksi energi yang menyebabkan gangguan metabolisme pada tubuh kita. Selain itu, kita juga perlu Nutrilite Kalmadi, kalsium, magnesium, dan vitamin D yang berasal dari rumput laut yang terklasifikasi terbuat dari ganggang. Kemudian ada tambahan lagi vitamin D3. Kalsium dikenal bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Namun selain itu, asupan kalsium berkaitan dengan pola tidur. Jadi kalau kita tadi kan saya sudah mengatakan kalau kita di malam hari kita konsumsi kalsium, maka tubuh kita juga akan bisa tidur dengan nyenyak. Kalsium membantu otak menggunakan asam amino triptofan untuk memproduksi zat pemicu tidur melatonin. Dan yang terpenting kalmadi kita bebas laktosa. Ditambah lagi dengan Nutrilite Double H, itu mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22% tanaman. Jadi Double H ini mempunyai 5 spektrum warna. Vitamin Nutrilite Double H ini adalah kebutuhan fitonutrisi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk melindungi sel 4 kali lipat lebih kuat untuk meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Jadi kita sangat penting sekali untuk mengkonsumsi Nutrilite Double X ini. Nah, kalau ingin tahu rekomendasi produk Nutrilite lainnya, boleh dicek dari nutrilite.co.id/Nutrilite recommended. Demikianlah info kesehatan dari Sarmin di video kali ini. Kita perlu sarapan atau skip tergantung dari pemikiran bro semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.